Selamat menyaksikan, judul cerita, Hari-hari Dimanjakan Paman. Bab 20. Sudah. Leroy, keluar sana, temani tamu yang lain. Masalah pengiring pengantin kamu tenang saja. Aku bisa urus. Atsila mendorong Leroy keluar dari ruang ganti. Dia menoleh ke arah Pamela yang sudah mengenakan pakaian pengiring pengantin. Dia berkata, "Bibi cantik sekali. Pantas saja paman yang sudah seperti biksu itu bersedia mengingkari sumpahnya dan menikahimu." Pamela menarik sudut mulutnya, menimpali sambil tersenyum datar, "Aku datang buat jadi pengiring pengantin. Jadi, jangan panggil Bibi. Panggil namaku saja, Pamela Alister." Atsila mengangguk dan tidak menolak, "Balkiah. Pamela. Bagaimana awal pertemuanmu dengan Paman? Bagaimana awal pertemuan Pamela dengan Agam?" Itu adalah pertemuan yang tidak bisa dibayangkan. Pamela mengernyitkan keningnya, lalu menjawab, "Jangan bahas kami. Kamulah pemeran utama hari ini. Lebih baik membicarakan pertemuanmu dengan calon suamimu saja." Atsila sangat antusias saat membicarakan hubungannya dengan Leroy. Gadis itu bisa mengatur pembahasan terkait pacarnya, karena yang dia bicarakan hanyalah hal menyenangkan dan kemesraan mereka berdua. Tidak lama setelah keduanya berbincang, dua orang gadis masuk ke ruang ganti. Mereka adalah pengiring pengantin pengganti Atsila yang lainnya. Atsila meminta mereka berganti pakaian terlebih dahulu dengan pakaian pengiring pengantin yang disiapkan. Dia sendiri menerima telepon dan meminta Pamela untuk menemui pengiring pengantin pengganti terakhir yang akan segera tiba. Setelah itu, dia bergegas keluar. Beberapa menit kemudian, Bianca melangkah masuk ke ruang ganti, lalu bertanya, "Di mana aku bisa ganti baju pengiring pengantin?" Pamela mengangkat tangannya dan menunjuk ke salah satu tempat, di sana. Saat melihat Pamela, wajah Bianca yang sudah dipoles riasan berubah kusut. Dia berseru, "Pamela, kamu lagi. Kenapa kamu di sini?" Pamela bersandar malas di sofa dan memainkan ponselnya. Dia melirik ke arahnya, baru menjawab, "Buat jadi pengiring pengantin pengganti." Bianca sudah kehilangan pekerjaannya lagi dan tanggal pembayaran kartu kreditnya makin dekat. Jadi, ketika melihat lowongan pekerjaan yang mendadak di internet untuk pengiring pengantin, dia memutuskan menerimanya. Apalagi bayaran yang ditawarkan mencapai 4 juta. Tidak disangka Pamela juga menjadi pengiring pengantin pengganti seperti dirinya. Dia mencibir Pamela yang sudah mengenakan gaun pengiring pengantin. "Wah, barusan kamu ada di rumah lelang dan merayu orang kaya. Sekarang, kamu bekerja sebagai pengiring pengantin pengganti. Kamu pasti sudah dicampakkan." Pamela tidak mengatakan apa-apa, tetap menunduk dan terus memainkan ponselnya. Bianca mengira bahwa tebakannya tepat sasaran. Karena itulah Pamela merasa malu. Jadi, dia kembali berucap dengan bangga, "Kamu pantas dicampakkan. Kamu benar-benar berpikir kalau para pria kaya itu akan menganggapmu serius. Mereka cuma main-main saja denganmu." Pamela mengabaikannya, membuat Bianca kembali mengejeknya sebelum pergi untuk mengganti pakaiannya. Melihat gaun pengiring pengantin terakhir di rak, Bianca mengerutkan kening tidak senang. Dia tidak menyukai model yang polos karena tidak ada kesan modis kalau dipakai. Dia menoleh dan melihat gaun berkerut yang dikenakan Pamela. Dia berjalan mendekat dan menuntut, "Hei, lepaskan yang itu dan tukar dengan punyaku." Pamela mengangkat alisnya, lalu bertanya, "Kenapa?" Bianca masih bersikeras, "Karena kamu membuatku kehilangan 2 pekerjaan, jadi kamu berutang padaku." Pamela berucap dengan nada dingin, "Jadi, siapa yang bikin aku kehilangan pekerjaan?" Bianca tidak peduli dengan hal itu. Dia menariknya dan hendak menanggalkan pakaian yang dikenakan Pamela. Dia terus mengatakan, "Jangan banyak omong. Cepat lepas bajunya." Pamela menjadi tidak sabar. Dia mengepalkan tinjunya, tetapi tiba-tiba teringat akan Atsila yang berseri-seri bahagia karena pernikahannya. Ini adalah pernikahan Atsila. Dia sudah bersusah payah mencari 4 pengiring pengantin. Upacara pernikahan juga akan segera dimulai, jadi tidak boleh ada kesalahan sekecil apapun lagi. Ya, tukar saja. Nah, kenapa nggak dari tadi? Setelah berganti pakaian, Bianca melihat sosoknya dari pantulan cermin dengan puas. Dia merasa cantik. Saat keluar dari ruang ganti dan melewati Pamela, dia berdecak sinis. Pamela sudah ganti dan mengenakan pakaian pengiring pengantin yang tidak disukai oleh Bianca. Namun, aura dan kecantikan yang dia miliki tidak berkurang. Kulitnya terlihat makin putih, membuatnya terlihat makin menawan. Ternyata masalahnya bukan terletak pada bagus atau tidaknya pakaian yang dikenakan Pamela. Dialah yang membuat pakaian itu tampak sangat mewah saat dikenakan.
Bab 21. Dasar rubah betina. Bianca mengumpat dengan penuh kebencian. Karena tidak ingin terlibat pertengkaran dengan Bianca di pesta pernikahan orang lain, Pamela berbalik dan pergi ke toilet. Begitu keluar dari toilet, dia mendengar seorang pria dan wanita saling tarik-menarik di ujung koridor, lalu keduanya menyelinap masuk ke gudang. Jika dugaannya benar, pria itu adalah pengantin pria Atsila, Leroy, sementara wanita itu adalah Bianca yang mengenakan gaun pengiring pengantin dengan warna yang sama dengannya. Hal baik apa yang bisa dilakukan oleh pengantin pria dan pengiring? Pengantin wanita di hari pernikahan. Di dalam gudang. Leroy, kamu tega sekali menikah tanpa sepengetahuanku. Bianca, kenapa kamu di sini? Aku datang buat jadi pengiring pengantin. Nggak disangka kalau kamu pengantin prianya. Pantas saja akhir-akhir ini kamu nggak pernah jawab teleponku. Bianca, ada 400 juta di kartu ini. Anggap saja sebagai kompensasi dari perpisahan kita. Kamu harus pergi setelah menjadi pengiring pengantin. Jangan buat masalah. Bianca mengambil kartu itu, lalu menjawab, 400 juta. Apa kamu bercanda? Kalau kamu mau putus, kamu harus memberiku 2 miliar. Leroy sedikit kesal, 2 miliar. Bianca, jangan nggak tahu diri. Aku cuma kasih 400 juta, terserah kamu mau atau nggak. Kalau nggak mau, jangan salahkan aku manggil satpam buat ngusir kamu keluar. Mendengarkan pertengkaran mereka di gudang, Pamela akhirnya teringat mengapa dia merasa Leroy terlihat tidak asing saat keduanya bertemu. Saat itu, Leroy pernah menjemput Bianca dari perusahaan Quentin. Bianca yang selalu bersikap sombong memiliki pacar yang tampan. Karena itulah dia membawa Leroy ke perusahaan untuk dipamerkan. Barusan Atsila mengatakan kalau dia dan Leroy sudah berpacaran selama 3 tahun. Leroy yang terlihat seperti pria baik-baik, ternyata seorang pria bajingan yang suka selingkuh. Kasihan Atsila karena sangat mencintainya. Pamela menunduk. Tidak ada emosi apapun di matanya saat ini. Atsila adalah keponakan Agam dan ini adalah urusan keluarga Agam, tidak ada hubungannya dengan dirinya. Dia juga tidak perlu ikut campur. Pesta pernikahan dimulai, diiringi dengan musik pernikahan yang sangat romantis. Atsila berjalan di karpet merah untuk menuju pria yang dia yakini akan mendampinginya seumur hidup. Di bawah panggung, Derry melihat ke tempat acara pernikahan yang sedang berlangsung. Tiba-tiba teringat sesuatu, dia mengangkat tangannya untuk menyentuh lengan Agam yang berdiri di sampingnya, lalu bertanya sambil tersenyum, Agam, di mana gadis yang kamu nikahi beberapa hari yang lalu? Kenapa nggak dibawa kemari? Agam tidak berkata apa-apa, hanya menatap Pamela di atas panggung. Saat ini, dia mengenakan gaun halter berwarna biru aqua. Ervin yang berada di sampingnya membantu Agam jawab, Tuan Derry, sebenarnya nyonya muda juga ada di sini. Dia juga datang. Derry melihat ke kiri dan ke kanan, tetapi tidak melihat siapapun. Kemudian, dia bertanya, di mana? Kenapa aku nggak lihat? Mata Ervin menunjuk ke arah panggung upacara, lalu menjawab, di sana. Derry melihat ke arah panggung. Selain sang pengantin wanita, masih ada 4 orang pengiring pengantin yang tersisa. Dia kembali bertanya, yang mana? Dia belum pernah melihat wajah asli gadis kecil itu, karena sebelumnya dia berdandan menor dan kepalanya yang tertutup tudung pernikahan. Layar besar di atas panggung menunjukkan foto-foto dan video dari kedua mempelai pengantin. Pendeta bertanya kepada mempelai wanita, mau kelak terjadi apapun, apa kamu bersedia menikah dengan? Gambar di layar lebar tiba-tiba berganti menjadi rekaman video keamanan yang memperlihatkan Leroy tengah berada di lorong menarik seorang wanita yang mengenakan gaun pengiring pengantin masuk ke dalam gudang. Semua orang yang hadir menjadi heboh. Bab 22. Wajah Leroy memucat. Dia memelototi Bianca yang merupakan salah satu dari 4 pengiring pengantin dengan penuh permusuhan. Wanita jalang itu, pasti dia yang melakukan semua ini. Senyum bahagia yang mengembang di wajah Atsila perlahan-lahan memudar. Dia menatap pengantin prianya dengan tatapan tidak percaya, lalu mengatakan, Leroy, apa hubunganmu dengan wanita itu? Apa yang kalian lakukan di gudang? Leroy memegang pundak Atsila dengan wajah lembut, mencoba menjelaskan, Atsila, dengarkan aku. Ini nggak seperti yang kamu pikirkan. Saat itu, pengiring pengantin itu mengatakan kalau dia nggak enak badan dan memintaku untuk membantunya beristirahat di gudang. Enggak. Disangka setelah masuk ke gudang, dia melepas pakaiannya dan merayuku. Aku terkejut dan langsung melepaskan diri dengan berlari keluar ruangan. Aku nggak melakukan kesalahan apapun. Atsila tidak menerima penjelasan Leroy.
Dia juga mendorongnya dan berjalan ke arah 4 pengiring pengantin yang berada di atas panggung, lalu bertanya, di antara kalian, siapa wanita dalam video itu? Cepat maju. Bianca mengulurkan tangan dari balik punggungnya dan diam-diam memberikan dorongan pada Pamela yang sedang menguap karena mengantuk. Pamela tersandung dan berdiri di depan Atsila. Atsila terkejut. Dia mengerutkan kening, lalu mengatakan, kamu. Di bawah panggung, Derry melihat keributan yang terjadi. Lalu, dia berkata, Agam, gadis kecilmu hebat juga. Di rumah sudah ada kamu, tapi masih merayu pengantin pria di pernikahan. Apalagi pengantin prianya adalah pasangan dari keponakanmu sendiri. Cekak. Agam tidak terganggu, hanya menyipitkan matanya untuk menatap ke sana. Pamela bereaksi cukup lambat karena mengantuk, butuh beberapa saat baginya untuk kembali ke kesadarannya. Dia menggeleng pelan, lalu menjawab, lihat saja pakaian yang dipakai wanita di video itu. Pakaian yang aku pakai nggak ada kerutannya. Bianca menunduk mengumpat pelan. Sial, dari keempat pengiring pengantin, hanya dia, satu-satunya yang mengenakan gaun dengan kerutan. Dia berpikir sejenak. Tidak lama setelah itu, dia berdiri, menunjuk ke arah Pamela dan mengeluh, dialah yang merayu pengantin pria. Awalnya dia memakai pakaianku, tapi setelah kembali dari toilet, dia memintaku bertukar pakaian dengannya. Aku nggak mikir dua kali dan langsung setuju. Ternyata itu karena dia merayu pengantin pria dan takut ketahuan, jadi dia ingin melenyapkan buktinya dan mengalihkannya padaku. Atsila menatap Pamela dan Pamela pun menatap Atsila. Pamela, sebelumnya kamu memang memakai pakaian pengiring pengantin yang ada kerutannya. Kenapa kamu ganti? Bianca juga mendengar pertanyaan Atsila yang ditujukan kepada Pamela. Dia berjalan mendekat, lalu mengatakan, ya. Pamela, kalau kamu nggak merayu pengantin pria, kenapa kamu menukar pakaianmu denganku? Pamela menoleh ke arah Bianca yang berteriak nyalang kepadanya, lalu menjawab, kenapa aku ingatnya kalau kamulah yang minta tukar pakaian denganku, bukan aku yang minta. Bianca tidak mau kalah, kembali menimpali, apa kamu punya buktinya? Kalau nggak punya bukti, jangan asal bicara. Pamela mengangkat alisnya dengan malas, lalu menjawab, bukankah bukti-buktinya ada di layar lebar? Bianca menoleh untuk melihat ke layar lebar, yang masih mengulang rekaman video pengawasan dari aksi tarik-menarik itu. Kualitas gambar dari video pengawasan itu memang tidak bagus, bahkan tidak bisa menunjukkan wajah wanita itu dengan jelas. Jadi, itu tidak bisa dianggap sebagai bukti kuat. Bianca mendengus. Bukankah wanita di dalam video itu kamu? Kamu bilang video itu adalah bukti kuat, itu sama saja kamu mengakui kalau wanita di video itu kamu. Pamela mengabaikannya dan melihat dengan samar ke arah pengatur suara. Dia mengatakan, bisakah salah satu teknisi suara mengeraskan volumenya hingga maksimal? Biar semuanya bisa dengar dengan jelas siapa wanita dalam video itu. Nilai volume pada layar lebar naik ke level tertinggi, membuat suara dalam video pengawasan itu menjadi jelas secara bertahap. Semua orang mulai mendengar pertengkaran antara Leroy dan Bianca. Kata-kata yang diperdengarkan mengekspos hubungan yang tidak pantas di antara keduanya. Namun, orang yang tak bodoh pasti tahu kalau mereka berdua adalah sepasang kekasih. Orang itu adalah kamu. Memang maling, teriak maling. Atsila menamparkan wajah Bianca dengan keras. Bianca menutupi wajahnya yang sudah memucat, bahkan sampai bibirnya bergetar. Kenapa video pengawasan ini bisa ada suaranya? Kualitas suaranya juga sangat jernih. Ketika dia diam-diam pergi untuk mengambil rekaman video pengawasan, dia memastikan kalau tidak ada suara dalam video itu. Benar, karena ulah Bianca lah rekaman pengawasan bisa muncul di layar lebar. Bab 23. Bianca melakukan ini karena ingin membalas tindakan Leroy yang tidak berperasaan karena hanya memberinya 400 juta sebagai uang putus. Dia juga juta sebagai uang putus. Dia juga melibatkan Pamela dalam hal ini karena sudah membuatnya kehilangan pekerjaan. Dia ingin nama Pamela menjadi jelek agar tidak bisa mendapatkan pria baik-baik. Namun, dia tidak menyangka akan terjadi kesalahan seperti ini. Bagaimana mungkin video pengawasan yang tidak bersuara tiba-tiba jadi bersuara? Pada saat ini, Leroy panik dan menyeret Atsila, mencoba menjelaskan, Atsila, dengarkan penjelasanku. Aku nggak kenal baik dengannya. Jangan sentuh aku. Masalah sudah diperlihatkan di layar lebar, kamu masih mengelak. Leroy, aku benar-benar salah menilaimu. Atsila mendorongnya dengan jijik. Dia yang masih menggunakan gaun pengantin langsung berbalik, berlari keluar dari ruang perjamuan tanpa menoleh ke belakang.
Leroy memelototi Bianca dengan penuh kebencian, lalu mengejar Atsila. Di atas panggung, Bianca sudah sangat dipermalukan karena menjadi bahan cibiran. Jadi, dia tidak tahan lagi, turun dari panggung dan melarikan diri. Bisa-bisanya seorang selingkuhan menjadi pengiring pengantin di acara pernikahan. Setelah meminta kompensasi putus, dia malah memfitnah orang lain. Benar-benar tak tahu malu. Jika ada telur busuk di tempat ini, orang-orang pasti akan melemparkannya kepada wanita tidak tahu malu sepertinya. Pamela menguap lagi karena mengantuk. Dia sangat ingin pulang dan tidur siang. Dia menunduk secara tidak sengaja, lalu tatapannya bertemu dengan seringai agam yang berada di bawah panggung. Kenapa paman menatapnya dengan tatapan seperti itu? Setelah Pamela turun dari panggung, Ervin berjalan ke atas panggung dengan ekspresi muram. Dia berdehem, lalu berkata, segala sesuatu yang terjadi hari ini, termasuk pernikahan ini, lebih baik kalian menganggap kalau semuanya tidak pernah terjadi. Kalau ada yang menyebarkan berita ini, keluarga Dirgantara tidak akan diam saja dan akan memperlakukan orang itu sebagai musuh keluarga Dirgantara. Harap dimengerti. Di dalam ruang resepsi, aura mencekam mulai menyelimuti. Kami nggak tahu apa-apa. Benar, kami juga nggak lihat apa-apa. Aku datang cuma mau makan prasmanan. Ya, aku juga. Keluarga Andonis adalah keluarga dari ibu kandung Agam. Keluarga Dirgantara dan Agam merupakan keberadaan yang tidak bisa mereka singgung. Di bawah tatapan menusuk dan cibiran yang terdengar, Agam beranjak dan melangkah pergi. Pamela berada tidak jauh di belakangnya. Dia juga ingin segera pergi dari tempat ini, pulang dan tidur. Derry menghampiri Pamela dengan penuh ketertarikan dan berkata sambil tersenyum, "Hei, nggak disangka kamu cantik juga rupanya." Pamela menatap Derry, bertanya-tanya akan identitas orang ini. Agam dan Pamela berjalan keluar dari aula pernikahan. Di belokan koridor, mereka bertemu dengan Leroy yang sedang memohon pengampunan Atsila. "Atsila, aku janji nggak akan menyentuh wanita lain lagi. Hari ini adalah hari pernikahan kita. Berdua, kita selesaikan acara ini dengan baik, ya. Leroy, hubungan di antara kita sudah berakhir. Pernikahan ini nggak akan dilanjutkan. Tidak peduli seberapa banyak." Leroy memohon kepada Atsila. Wanita itu tidak akan tersentuh. Menyadari itu, ekspresi Leroy menjadi dingin dan dia menggertakkan gigi menyalurkan kemarahan. Hanya dengan menikah dengan Atsila, dia baru bisa mendapatkan status penerus. Dia dengan paksa menyeret Atsila dan berbisik lembut di telinganya, "Atsila, patuhlah dan selesaikan pernikahan ini denganku. Aku berjanji akan bersikap baik padamu setelah kita menikah. Kalau kamu nggak mau, jangan salahkan aku akan mengunggah foto pribadimu di media sosial, biar semua pria di dunia ini melihatnya." Atsila terdiam, menatap tak percaya pada pria yang telah dia cintai dengan sepenuh hati selama 3 tahun ini. Apa katanya? Bab 24. Nggak tahu malu. Atsila mengangkat tangannya untuk menamparkan Leroy, tetapi Leroy lebih sigap dan menghentikannya. Alih-alih marah, Leroy malah berkata sambil tersenyum, "Atsila, sebaiknya kamu patuh dan menikah denganku. Jangan memaksaku. Aku orang yang bisa melakukan apapun ketika dipaksa. Jangan harap, aku nggak akan menikah dengan orang sepertimu meskipun harus mati." Mata Atsila merah karena kebencian. Saat ini, dia benar-benar melihat sifat asli Leroy. Dia hanya merasa jijik dan ingin menghajarnya tanpa ampun. Namun, pergelangan tangannya dicengkeram olehnya. Dia tidak bisa melepaskan cengkeraman itu. Leroy mencibir dengan seringai mesum, "Apa kamu nggak takut foto bugilmu tersebar di media sosial? Kalau sampai itu terjadi..." Plak, tiba-tiba sebuah tamparan mendarat keras di wajah Leroy. Tamparan ini membuat tubuh Leroy terpental dan menabrak dinding di koridor. Pamela membersihkan debu di tangannya dengan jijik, lalu berucap, "Sampah." Atsila tertegun ketika melihat itu. Pandangan Leroy menjadi buram. Dia menggelengkan kepalanya, baru bisa melihat dengan jelas. Kalau orang yang menamparnya adalah salah satu dari pengiring pengantin. Dia berteriak marah, "Siapa kamu? Beraninya kamu memukulku?" Pamela terkekeh. Dia tersenyum jijik, lalu menjawab, "Kamu menggodaku saat berjabat tangan denganku. Kamu juga mengancam akan menyebar foto pribadi pacar yang sudah kamu kencani selama 3 tahun. Kamu itu sampah dan pantas dihajar. Jalang, nggak perlu ikut campur." Leroy mengangkat tangannya dan berniat untuk memukul balik. Namun, lengannya yang sudah terangkat dihentikan oleh Pamela dengan satu tangan, dicengkeram dan diputar ke belakang. Setelah itu,
Bunyi retakan tulang terdengar. Jelas bahwa tangan Leroy patah. Leroy berteriak kesakitan dan menatap Pamela yang memiliki wajah imut. Dia meragukan kalau Pamela seorang wanita, karena kekuatannya sangat besar. Atsila kembali tersadar dari keterkejutannya. Dia mendekat dan menendang Leroy beberapa kali, lalu mengutuk, "Cih. Sia-sia saja 3 tahun masa mudaku. Aku akan menghajarmu sampai mati. Dasar bajingan." Pamela menguap sambil menahan Leroy dengan kedua tangannya, membiarkan Atsila menjadikan bajingan itu seperti samsak. Tidak jauh dari situ, Agam juga memperhatikan. Dia diam tidak bergerak, dengan tangan dimasukkan di saku celana. Derry menggelengkan kepalanya dengan kagum, lalu bertepuk tangan, "Agam, gadis kecilmu. Cukup hebat. Tapi, aku mulai khawatir kepadamu. Kamu nggak akan mengalami kekerasan dalam rumah tangga, kan?" Agam menatap Derry dengan tatapan dingin. Ada ketegasan tersembunyi di antara alisnya. Lalu, dia berkata dengan suara yang dalam, "Masih belum selesai." Atsila menghentikan pukulannya. Matanya yang merah menatap Agam dengan sedih, lalu mengeluh, "Paman, dia mengkhianatiku dan mengancamku." Pamela juga merasa kalau keributan ini sudah cukup. Jadi, dia melepaskan Leroy yang sudah dihajar habis-habisan oleh Atsila. Dia merentangkan tangannya dan meluruskan punggungnya. Namun, tidak disangka kalau Leroy tiba-tiba beranjak. Dia mengambil vas bunga dari dekorasi di koridor dan mengarahkannya ke arah Pamela sambil berteriak, "Jalang. Sudah kubilang jangan ikut campur." Pupil mata Agam menyipit. Dia melangkah maju, menjangkau dan menyeret Pamela untuk bersembunyi di belakangnya. Kaki jenjangnya terangkat dan menendang Leroy kuat-kuat hingga terjerembab. Sepatu kulit yang indah dan mahal milik pria itu menghancurkan wajah Leroy yang munafik. Dia menatapnya dari atas, lalu berucap ketus, "Kamu cari mati." Wajah Leroy memucat ketakutan, Pak Agam." Derry berjalan mendekat, lalu mengatakan, "Apa keluarga Maithias nggak mau lagi bergerak bebas di kota Marilla? Beraninya kamu menyentuh orangnya Agam." Leroy terdiam. Orangnya Tuan Agam. Dia tidak berani menyerang Atsila karena takut dengan keberadaan Agam. Namun, dia tidak menyangka kalau Tuan Agam akan melindungi pengiring pengantin itu juga. "Pak Agam, saya hanya nggak mau berpisah dengan Atsila. Saya harap dia bisa memberi saya kesempatan lagi." Agam menyipitkan matanya dengan muram, lalu menjawab, "Jadi kamu mengancamnya dengan foto-foto pribadinya?" Leroy menjawab dengan memasang wajah lemah, saya nggak punya pilihan lain. "Pak Agam, saya benar-benar nggak bisa berpisah dengan Atsila. Saya nggak bisa kehilangan dia." Derry menyela sambil tertawa, "Kamu nggak bisa kehilangan dia atau kamu nggak bisa kehilangan status penerus keluarga Maithias." Wajah Leroy membeku, lidahnya pun keluh, "Aku." Ternyata begitu. Atsila menjatuhkan diri ke pelukan pamannya dan menangis pilu. Ternyata selama ini Leroy hanya memanfaatkannya. Bab 25. Agam membantu memapa Atsila, lalu mendongak dan memberikan perintah dingin, "Seret keluar dan bereskan. Jangan mengotori koridor Manor Sinar Rembulan." "Ya." Ervin mengutus seseorang untuk membawa Leroy pergi. Agam tidak berdaya menghadapi keponakan yang berada di pelukannya. Dia mendongak menatap Pamela dan bertanya dengan nada tegas layaknya orang tua, "Ada luka enggak?" Pamela menggelengkan kepalanya dengan lemah, lalu menjawab, "Terima kasih perhatiannya, Paman. Aku baik-baik saja." Pada saat ini, Bianca bersembunyi di sudut koridor dan melihat apa yang baru saja terjadi. Dia sangat terpesona oleh seorang pria yang tangguh seperti Tuan Agam. Dia kaya, berkuasa dan benar-benar tampan. Seperti itulah sosok suami impiannya. Sialnya, Pamela bisa membuat pria seperti Tuan Agam dengan gagah berani menyelamatkannya di situasi seperti barusan. Wanita rubah itu benar-benar pandai memanfaatkan setiap kesempatan untuk membuat kehadirannya terasa mencolok di depan pria-pria kaya. Dia tidak boleh membiarkan Pamela mendapatkan keinginannya dengan mudah. Bianca berpikir sejenak, lalu mengatupkan giginya untuk memberanikan diri. Setelah itu, dia bergegas keluar dari persembunyiannya sambil menangis, "Nona Atsila, aku dijebak. Jangan mau dibodohi oleh Pamela." Atsila menoleh dan melihat Bianca, alisnya berkerut. Menyeka air matanya, dia berteriak marah, "Kalau kamu nggak muncul, aku benar-benar akan melupakanmu, wanita sialan." Bianca tidak panik dan dengan tegas menunjuk ke arah Pamela, "Nona Atsila, itu bukan aku. Dialah yang merayu pengantin priamu. Semua suara di rekaman itu dimanipulasi olehnya, percayalah. Dia bisa memperbaiki komputer dan mahur dalam teknik-teknik yang nggak jelas itu. Dia menjebakku."
Atsila berjalan ke arah Bianca dan berkata dengan kesal, apa dia Chang yang bisa kamu tunjuk? Dengan tangan kotormu itu, apa kamu tahu dia siapanya aku? Bianca terkejut, lalu menjawab, siapa dia? Dia hanya pengiring pengantin paruh waktu. Atsila menendang Bianca lebih dulu, baru menjawab, aku beritahu, dia nggak mungkin menjalin hubungan dengan pria bajingan seperti Leroy. Dia itu teman baik. Kami itu teman baik. Pamela menyela perkataan Atsila. Dia tidak ingin terlalu banyak orang tahu tentang hubungannya dengan Agam yang hanya akan terjalin selama 3 bulan. Benar, teman baik. Atsila setuju dengan perumpamaan teman baik ini. Dia berdecak, lalu memerintahkan, Ervin. Umumkan sekarang juga, kalau ada perusahaan yang berani mempekerjakan pelacur ini, itu berarti menantang paman dan keluarga Andonis. Ervin mengangguk mengerti, baik, Nona Atsila. Saat ini, Bianca benar-benar panik dan buru-buru memohon ampun, Nona Atsila, aku salah. Tolong ampuni aku. Atsila mengabaikannya, jadi Bianca dengan tidak tahu malunya memohon kepada Pamela, Pamela, bagaimanapun dulu kita rekan kerja. Tolong bantu aku. Sebelum Pamela sempat menjawab, Atsila menariknya, Pamela, ayo kita pergi. Abaikan saja wanita murahan ini. Blanka mencoba memeluk Pana. Agam, menangis dan memohon dengan suara merengek, Pak Agam, kasihanilah saya. Agam bahkan tidak menatapnya dan wajahnya tanpa ekspresi. Dia dan Derry melangkahi Bianca dan mengikuti kedua gadis kecil di depan mereka. Bianca tercengang di tempatnya, memukul-mukul dadanya karena marah. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana mungkin Pamela bisa berteman baik dengan seorang wanita muda yang kaya raya seperti Atsila? Bahkan Tuan Agam sampai turun tangan untuk menyelamatkannya. Pada saat itu, Leroy yang dihajar habis-habisan dan hampir kehilangan separuh nyawanya melihat Bianca. Dia bergegas menghampiri dan menam Retsuga. Dasar wanita jalang, aku akan membunuhmu. Bianca berteriak dan mencoba melarikan diri, tetapi ditahan dan tubuhnya digeledah. Leroy menggeledah tubuhnya dan menemukan kartu bank yang berisi uang 400 juta yang dia berikan sebelumnya. Dia akan mengambilnya lagi. Bianca mencoba merebutnya dan berteriak, itu uang putus milikku. Kenapa kamu mengambilnya lagi? Kamu merusak pernikahanku, membuatku kehilangan warisanku, masih minta uang putus. Cuih, Leroy meludahi wajahnya, brengsek. Mobil melaju dan kembali ke kediaman keluarga Dirgantara. Agam terduduk lesu, matanya tertunduk sambil mengamati kertas-kertas di tangannya. Dia berbicara dengan suara lirih, kamu yang melakukan ini. Jawaban Pamela terdengar mengantuk, apa? Video pengawasan yang muncul di layar lebar pesta pernikahan. Bab 26. Pamela mengerutkan kening. Ya, tapi enggak juga. Agam masih menunduk dan membalik satu halaman dokumen di depannya, kembali menuntut. Jadi, ya atau enggak? Pamela berkata dengan jujur, video itu dipublikasikan wanita itu. Tapi, suaranya direkam oleh ponselku yang aku tambahkan setelahnya. Agam mendengus. Aku memintamu menjadi pengiring pengantin, tapi kamu malah merusak pernikahan mereka. Bagaimana kamu akan mempertanggungjawabkannya? Pamela mengerutkan kening. Paman, jujur saja, ini urusan keluarga kalian dan aku nggak seharusnya ikut campur. Tapi, pria bajingan seperti itu adalah musuh semua orang. Begitu aku melihatnya, aku punya kewajiban untuk memusnahkannya. Agam menarik bibirnya membentuk senyum tipis, lalu mencibir. Nggak disangka kalau Nona Alister adalah seorang penegak keadilan. Pamela menjawab dengan marah, si Leroy itu bukan cuma selingkuh di belakang Atsila, tapi dia juga meremas tanganku waktu kita salaman. Jadi, sudah jelas bagaimana cabulnya sifat manusia sialan itu. Paman, kamu harusnya nggak mau kalau keponakanmu menikah dengan sampah seperti itu, kan? Agam melihatnya. Dia memegang tanganmu. Ya, sampah bajingan sepertinya hanya akan membuat Atsila sengsara. Memegang gimana? Pamela merasa pamannya ini sedikit salah fokus, jadi dia memberikan penekanan, ya cuma salaman saja, tapi dia menggosokkan ibu jarinya ke tanganku. Tatapan Agam berubah menjadi muram dan dia tidak mengatakan apapun lagi. Sampai di kediaman keluarga Dirgantara. Pamela turun dari mobil dan berjalan ke halaman rumah. Paman sepertinya sedang ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, jadi dia tidak pulang ke rumah. Pamela juga tidak menunggunya. Ervin keluar dari mobil dan memanggilnya, Nona Alister, tunggu sebentar. Pamela berhenti dan menoleh.
Ada apa? Ervin mengeluarkan sebuah lukisan berbingkai dari bagasi yang sudah dibungkus rapat dengan kertas kraft. Dia berjalan mendekat, lalu memberikan kepadanya. Lukisan ini didapatkan di pelelangan oleh Tuan Muda dan diberikan kepada Nona sebagai hadiah ucapan terima kasih karena sudah menyelamatkan Nyonya Frida kemarin. Terimalah, Nona Alister. Lukisan yang dilelang oleh Paman. Jangan bilang. Pamela tertegun, lalu kilat kegembiraan muncul di matanya. Dia membuka velum yang membungkus bagian luar bingkai dan melihat isinya. Benar-benar lukisan, angsa dan musim gugur. Jadi, Paman melelang lukisan ini. Dengan harga yang tinggi sebagai hadiah ucapan terima kasih untuknya. Sial, tahu akan seperti itu, Pamela tidak akan menawar lukisan itu sampai harganya meningkat jadi 100 miliar. Untung sekali rumah lelang itu. Pamela berpikir sejenak, lalu kembali mengetuk jendela mobil Agam. Kaca jendela yang berwarna gelap perlahan-lahan diturunkan. Wajah tampan Agam terlihat, tetapi dia tidak menoleh ke arahnya. Pamela berkata, "Paman, keluar dulu. Aku mau bilang sesuatu." Mata Agam masih tertuju pada dokumen di tangannya, jadi dia hanya menjawab, "Kamu memang pantas dapat lukisan itu. Nggak perlu bilang apa-apa lagi." Pamela menekankan, "Bukan itu. Ada hal lain yang ingin aku katakan padamu." Agam menoleh untuk menatapnya. Dia melihat mata Pamela berbinar-binar karena senang. Tiba-tiba Agam penasaran dengan apa yang akan dikatakan gadis ini padanya. Agam menutup kertas di tangannya dan beranjak keluar dari mobil. Pria itu lebih tinggi dari Pamela. Dia menatapnya dengan tatapan dangkal dan berucap dingin, "Katakan." Tanpa diduga, Pamela mendorongnya ke dinding, lalu membuka tangannya dan melingkarkannya ke pinggang Agam yang kokoh, memperlakukannya seperti pohon. Setelah itu, dia menuntut dengan berani, "Paman, coba usap kepalaku." Pandangan Agam menunduk. Dia menyipitkan matanya dan menimpali dengan nada tidak senang, "Nak, kenapa kamu? Apa kamu jatuh cinta padaku?" Pamela mengedipkan matanya yang seperti manik-manik kaca, lalu menjawab, "Paman, ayo. Usap kepalaku." Agam bergeming. Kilatan berbahaya memancar dari dasar matanya saat dia berbicara, "Kamu punya waktu 3 detik, cepat lepaskan aku." Pamela mengerutkan kening, tapi dia tidak putus asa. Dia berjinjit. Dan dengan berani mengaitkan tangannya ke leher Agam. Tatapan Agam makin dingin. Dia melihat wajah Pamela yang berada sangat dekat dengan wajahnya, menyibakkan aroma permen susu khas anak-anak. Pamela mengingatkan, "Paman, nenek sedang menonton dari atas. Jangan bergerak. Kamu harus mendalami peranmu semirip mungkin." Agam terkejut, lalu mengangkat pandangan matanya. Sosok neneknya memang sedang berdiri di depan jendela lantai 2, terlihat sedang memperhatikan keduanya. Kepala kecil Pamela mulai menggeleng ke kiri dan ke kanan, melakukan tindakan seperti sedang ciuman. Namun, gerakannya ini terlihat sangat palsu. Agam menatapnya dengan licik dan tersenyum sangat tipis. Dia menyipitkan matanya, kemudian mengangkat tangannya untuk menangkup bagian belakang kepala Pamela. Dia menekan kepala yang sejak tadi tidak mau berhenti bergerak, sedikit membungkuk untuk menyamainya dan berhenti pada jarak yang dekat. Pamela terkejut. Keduanya saling memandang, menjaga jarak pas, yang sepertinya bersentuhan, tetapi tidak bersentuhan. Napas dan detak jantungnya perlahan berubah. Ervin yang terkejut langsung terbelalak. Apa ini adalah sesuatu yang bisa dia lihat secara cuma-cuma? Jadi, dia berbalik, dan menatap ke langit untuk mengalihkan pandangannya. Cerita bersambung.